Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari kelas 5B Prodi PGSD dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin menampilkan hasil pengamatan kami dari mata kuliah praktikum IPA yang diampu oleh Ibu Prima Mutiasari MPD. Nah, kami memiliki 3 hasil pengamatan. Yang pertama ada struktur tumbuhan, yang kedua ada transportasi tumbuhan, dan yang ketiga ada gerak pada tumbuhan. Saya Sipa Rodiatul Zanah dengan NIM 18010254006 dan 3 rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Cahya Mujadidah dengan NIM 19010253776. Perkenalkan, nama saya Putri Khairul Nisa dengan NIM 19010251000. Dan saya Dandi Anugrah dengan NIM 1901025443. Kami akan mengamati struktur tumbuhan pada tanaman cabai seperti akar, batang, daun, dan kelopak atau mahkota bunga. Ini kami akan mengamati struktur tumbuhan pada tanaman cabai. Akar cabai merupakan akar tunggang yang kuat dan bercabang-cabang ke samping membentuk akar serabut. Batang cabai tegak lurus dan kokoh. Daun cabai, tulang daunnya berbentuk menyirip. Bunga cabai tergolong bunga yang lengkap karena terdiri dari kelopak bunga, mahkota sari, dan putik. Bunga cabai biasanya menggantung terdiri dari 6 helai kelopak bunga berwarna kehijauan dan 5 helai mahkota bunga berwarna putih. Bunga keluar dari ketiak daun. Struktur tumbuhan pada tanaman cipukan meliputi akar, batang, daun, dan kelopak bunga atau mahkota bunga. Di sini kami akan mengamati struktur tumbuhan pada tanaman cipukan. Tanaman cipukan mempunyai akar tunggang yang kemudian akan tumbuh akar cabang lalu akar serabut. Batang cipukan mempunyai berdiri tegak dan tingginya bisa mencapai 1 meter. Daun tanaman cipukan, daun tunggal yang bertangkai. Bunga cipukan adalah bunga tunggal yang muncul di ujung tangkai atau ketiak daun. Kelopak bunganya berbagi 5, serta taju bersudut 3 dan meruncing. Mahkota bunga cipukan berbentuk seperti lonceng dan berwarna kuning muda dengan noda-noda berwarna coklat. Bayam liar ini biasanya tumbuh di pekarangan-pekarangan kosong atau tumbuh di dataran rendah. Bayam liar ini memiliki batang yang bercabang, juga memiliki akar tunggang. Dan bayam liar ini termasuk ke dalam golongan familia Amarantaceae. Tanaman ini juga memiliki struktur tulang daun yang menyirip dan berwarna hijau. Daunnya berbentuk oval. Bunga pada bayam berduri ini terdapat di aksilar batang. Bunganya merupakan bunga berkelamin tunggal yang berwarna hijau. Setiap bunga memiliki 5 mahkota yang panjangnya 1,5 sampai 2,5 mm. Kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya, sedangkan untuk bunga betina berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Akar kucing atau yang memiliki nama latin Acalypha indica Linn. Tanaman ini juga merupakan tanaman liar dan merupakan tanaman herbal semusim. Akar kucing ini memiliki batang yang bercabang dan berbulu halus, juga memiliki garis yang memanjang kasar. Daunnya merupakan daun tunggal dan bertulang daun menyirip. Tanaman ini memiliki bunga yang majemuk dan berkelamin 1. Bunganya keluar dari ketiak daunnya yang berukuran kecil-kecil dalam rangkaian berbentuk bulir.
Mahkota bunganya juga berbentuk bulat telur dan berambut berwarna merah. Buahnya berbentuk kotak bulat hitam dan memiliki akar tunggang. Nama latin Muntingia calabura. Tanaman kersen ini memiliki struktur tulang daun yang menyirip dan memiliki batang yang bercabang juga berkayu. Ketinggiannya dari pohon kersen ini dia mampu mencapai tinggi 3 hingga 10 meter dengan percabangan simpodial. Tanaman kersen memiliki daun majemuk genap yang berbentuk bulat telur sampai berbentuk lancet. Tanaman ini memiliki akar tunggang yang besar untuk menopang pohonnya. Kelompok kami akan melakukan praktikum tentang transportasi air pada tanaman dengan menggunakan sawi putih sebagai medianya. Baiklah, sebelum mulai, kami akan menjelaskan sedikit apa itu transportasi tumbuhan. Transportasi tumbuhan adalah proses mengambil dan mengedarkan air serta sari-sari makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum transportasi tumbuhan ini, yang pertama ada 2 buah gelas A dan gelas B, 200 ml air, pewarna makanan, serta 2 batang sawi putih. Untuk langkah praktikumnya, pertama kita masukkan air ke dalam masing-masing gelas sebanyak 200 ml. Langkah berikutnya, kita masukkan sawi ke dalam gelas A dan ke dalam gelas B. Selanjutnya, kita berikan pewarna makanan ke dalam gelas B secukupnya. Tunggu perubahan yang terjadi pada sawi selama 1 jam. Setelah dilakukan 2 percobaan yang berbeda pada gelas A dan gelas B, gelas A diisi dengan air dan dimasukkan sawi, sedangkan pada gelas B ditambahkan pewarna makanan. Pada gelas A, warna pada sawi tetap, tetapi ukuran sawi lebih membesar dan nampak lebih segar. Sedangkan pada gelas B, ada perubahan warna pada tanaman sawi, yaitu pada bagian daunnya, di mana terlihat perubahan warna yang jelas hingga pada pertulangan daunnya. Tanaman sawi ini mengalami transportasi karena memiliki silem. Silem itu berfungsi untuk mengangkut air yang diberi pewarna tersebut ke daun. Meski tidak ada akarnya, air tetap ditransportasikan karena ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut yaitu daya hisap daun. Selanjutnya, kelompok kami akan melakukan praktikum transformasi air pada tumbuhan seledri. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum ini ada 2 buah gelas plastik, air, gula pasir, serta batang seledri. Langkah pertama yang kita perlukan, masukkan air ke 2 buah gelas yang sudah diberi tanda A dan B sebanyak 200 ml masing-masing gelas. Selanjutnya, masukkan batang seledri masing-masing ke dalam 2 buah gelas tersebut. Lalu, masukkan 2 sendok gula pasir ke dalam gelas B saja. Kemudian kita tunggu selama 1 hari. Setelah melakukan percobaan perendaman seledri selama 1 hari, maka terdapat perbedaan rasa. Gelas A yang airnya tanpa gula, rasa seledri tetap alami. Sedangkan gelas B yang airnya diberi gula, rasa seledri agak manis. Baik, selanjutnya yaitu adalah praktikum ketiga, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Ini ada gerak nasti, yaitu adalah gerak sebagian tumbuh-tumbuhan yang arah gerak tidak dipengaruhi oleh arah rangsang, yaitu terdiri atas seismonasti, yaitu getaran, termonasti, yaitu suhu, lalu tikninasti, yaitu malam, dan sebagainya. Nah, di dalam praktikum ketiga ini, kami akan melakukan 2 praktek, yaitu mengamati gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu
dan mengamati gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Oke, praktek yang pertama yaitu adalah gerak niktinasti. Prosedur praktikumnya yaitu mengamati tumbuhan putri malu pada siang hari, lalu mengamati tumbuhan putri malu pada sore hari menjelang malam. Berikut adalah videonya. Nah, yang pertama yaitu pengamatan kepada tumbuhan putri malu ketika di siang hari ataupun terang. Nah, ketika di siang hari saat intensitas cahaya tinggi atau terang, daun putri malu akan membukakan daunnya. Kenapa itu terjadi? Karena putri malu memiliki rangsang terhadap cahaya ataupun intensitas cahaya. Lalu pengamatan tumbuhan putri malu itu untuk di sore hari menjelang malam saat intensitas cahaya rendah atau gelap, putri malu akan menutup daunnya. Oke, selanjutnya itu adalah praktek kedua yaitu tentang gerak semonasti. Nah, prosedur pengamatannya yaitu melakukan sentuhan halus hingga sentuhan yang paling kasar terhadap daun-daun putri malu. Lalu mengamati apa yang terjadi dengan daun putri malu tersebut. Oke, yang pertama kita akan mencoba dengan sentuhan halus. Nah, di sini reaksi dari putri malu ya disentuh dengan halus, daunnya hanya sedikit yang menutup dan daun yang lain masih banyak yang terbuka. Oke, kita coba dengan sentuhan yang sedang. Nah, untuk sentuhan yang sedang, daunnya menutup dan ada daun yang sedikit terbuka. Ketika disentuh dengan sentuhan sedang, daun banyak yang menutup, tapi masih ada sedikit daun yang masih terbuka. Lalu selanjutnya yaitu adalah sentuhan kasar. Nah, di sini ketika melakukan sentuhan kasar, daun menutup semua. Ketika disentuh dengan kasar, semua daun menutup semua dan tidak ada yang terbuka. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian ya.